Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dekram Desakwan dari Prodi Administrasi Kesehatan dengan NIM 091058122130. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada materi. Pokok materinya yaitu ada 4. Di antaranya, yang pertama, 1. Zaman kejayaan Islam di bidang ipteks. 2. Sebab kemajuan teknologi dan sains di masa-masa kejayaan Islam. Yang ketiga, sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam ipteks. Dan yang terakhir, upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam ipteks. Latar belakang kebangkitan Islam merupakan sebuah fenomena kesejahteraan apabila kita melihat segala sesuatunya dengan sejarah. Kebangkitan Islam ditandai dengan menumbuhkan kembali semangat imam, menghilangkan stagnasi pemikiran dan fikih, serta gerakan atau harakah dan jihad. Semangat kebangkitan ini mendorong rakyatnya untuk berpikir mengapa kejatuhan dan kehinaan menimpa umat Islam, sehingga umat ini hanya dipandang sebelah mata, bahkan mereka menutup mata dan akan umat Islam. Zaman kejayaan Islam di bidang ipteks. Kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalu, masa di mana Islam menjadi pusat sebuah peradaban modern, peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Contoh logo dari kemajuan Islam. Pertama, ada Ibnu Sina yang bergerak di bidang filsafat dan kedokteran. Kedua, Ibnu Khaldun di bidang filsafat dan sosiologi. Contoh peninggalan dari umat Islam di masa dulu yang masih dipakai hingga sekarang. Kecanggihan teknologi masa ini juga terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarahnya, seperti arsitektur Masjid Agung di Cordoba, Dom Mosque di Konstantinopel, dan menara spiral di Samara yang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Sebab-sebab kemajuan teknologi dan sains di masa-masa kejayaan Islam. Secara umum, ada beberapa faktor yang telah mendorong kemajuan sains di dunia Islam saat itu, yakni 1. Kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam sehingga lahirlah individu-individu unggul. Kedua, motivasi agama. Ketiga, faktor sosial politik. Keempat, faktor ekonomi. Dan yang terakhir, faktor dukungan dan perlindungan penguasa saat itu. Sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam ipteks. Pertama, kesadaran orang Barat akan arti penting penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Kedua, orang Barat yang ada pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan pula bahwa melalui agama Nasrani mereka pun dapat maju dalam bidang ipteks sejajar dengan umat Islam. Yang ketiga, Route atau benua baru Mesir dan Syria jadi sepi yang mengakibatkan sumber pendapatan negeri Islam jadi berkurang banyak. Yang keempat, orang-orang Barat sengaja menghancurkan observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi al-Din di Konstantinopel pada tahun 1580, menjadikan Islam kehilangan sumber pengetahuan dan pengamatan bintang atau astronomi yang sudah sangat maju pada masa itu. Dan yang terakhir, akibat kolonialisme, stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi negara-negara Islam mulai menurun. Upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam di dalam ipteks. Umat Islam memperlakukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia Muslim yang berkualitas, bertakwa, beriman kepada Allah. Kedua, mencoba memasukkan ilmu-ilmu umum ke sekolah Islam atau madrasah. Ketiga, mengirimkan pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek Islam untuk belajar secara terus-menerus sehingga timbulnya pembaharuan.
Keempat, pendidikan Islam baik dalam bidang agama, sosial, dan pendidikan. Pola-pola pembaruan pendidikan Islam. Yang pertama, pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pemikiran modern di Eropa. Kedua, pada pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi dan bertujuan untuk pemurnian kembali ajaran Islam. Yang ketiga, pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada kekayaan dan sumber budaya bangsa masing-masing dan yang bersifat nasionalisme. Terima kasih. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.